Halo, selamat siang. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Rosmi Rahma menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 9 anggota baru BPD Lojanan Ulu sudah terpilih. Lintas fraksi di DPRD Kaltim hampir satu pendapat soal Prusda yang belum ada kontribusinya. Kita awali Kaltim Headline siang kali ini. Masyarakat Desa Lojanan Ulu memilih para wakilnya duduk menjadi BPD atau Badan Permusyawaratan Desa periode 2020 sampai 2026. Sebanyak 9 orang anggota baru BPD sudah terpilih sehingga selangkah lagi diadakan pemilihan ketua, wakil, dan sekretarisnya. Cermin pelaksanaan demokrasi ada di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis pagi 2 Juli 2020. Warga setempat melalui 45 anggota tim musyawarah melakukan pemilihan anggota BPD masa periode 2020 hingga 2026. Dari 23 calon anggota BPD yang diusulkan, dipilih 9 orang melalui voting anggota tim musyawarah yang berjumlah sebanyak 45 orang. Kesembilan orang anggota BPD Lojanan Ulu yang terpilih masing-masing adalah 5 laki-laki dan 4 perempuan. Sampai saat ini pemilihannya, musyawarahnya dalam keadaan kondusif, tidak ada persoalan. Harapan kita bahwa BPD nanti yang sudah terpilih oleh tim musyawarah itu dia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mendampingi Bapak Kepala Desa dalam rangka mengawal pemerintahan dan pembangunan yang ada di Desa Lojanan. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo juga merasa senang karena prosesi pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar. Tugas BPD cukup strategis untuk menentukan arah pembangunan desa ke depan. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Haji David Haryanto, yang telah mendampingi mulai pagi sampai mudah-mudahan sampai selesai nanti. Di 24 kandidat itu tidak semua yang terpilih. Yang terpilih hanya 9 orang. Karena harapan kami nanti bahwa setelah terpilih mereka itu tidak lagi mewakili dusunnya, tetapi mewakili Desa Lojanan Ulu secara keseluruhan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan dari Lojanan Ulu. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. New normal, sejumlah ruas jalan kembali dibuka oleh pemerintah Kota Balikpapan. Pelonggaran sosial dilakukan namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan berikut informasinya. Sejumlah ruas jalan kembali dibuka oleh pemerintah Kota Balikpapan. Pelonggaran sosial dilakukan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada lagi penutupan jalan berjadwal yang dilakukan pemerintah kota. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di halaman Pemkot Balikpapan pada Kamis 2 Juli 2020 sore. Seperti yang terlihat di Simpang 3 Plaza Balikpapan tidak terlihat pembatas jalan yang biasa terpasang. Selain itu, posko yang digunakan oleh petugas gabungan sudah mulai dilakukan pembongkaran. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan meski pelonggaran sosial dilakukan dan pembukaan jalan untuk menggairahkan perekonomian, namun masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Masalah pendidikan dan air, kalau ada pertanyaan silakan. Dalam waktu segera akan kita umumkan mungkin hari Senin begitu kalau sudah. Kebijakan pelonggaran itu tidak berarti
penanganan COVID-nya berakhir dan tidak berarti pengenduran terhadap disiplin protokol kesehatan. Jadi kalaulah ini jalan dibuka, kemudian berbagai moda transportasi sudah dibolehkan, ini hari ini juga kita umumkan beberapa relaksasi juga di kegiatan pertemuan, ya. Tidak berarti lalu disiplin protokol COVID-nya berubah, malah justru harus meningkat, ya. Jadi jangan sampai ditabrakkan oleh teman-teman, soalnya media kan sering pintar sekali ya pada dia, ya. Lebih senang yang itu. Jadi jangan dibalik-balik bahwa membuka jalan tidak berarti kita mengendorkan protokol. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan, dengan dibukanya jalan yang ada, seharusnya kewaspadaan harus ditingkatkan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Kita beralih untuk informasi selanjutnya mengenai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim kembali bersuara keras mengkritik pemerintah Provinsi Kaltim. Kali ini menyangkut adanya pejabat orderan dari berbagai kabupaten kota mengisi jabatan lowong yang strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Temuan fraksi PKB disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kaltim 1 Juli. Materi sidang paripurna menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2019. Fraksi PKB memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan temuannya. Salah satunya tentang sistem rekrutmen pejabat tinggi untuk menempati pos-pos strategis di Pemprov Kaltim. Fraksi PKB berdalih pejabat yang mengisi jabatan-jabatan baru di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah cenderung orderan, tidak memenuhi prinsip sistem rekrutmen yang benar. Mengklarifikasi terkait temuan-temuan yang kami dapatkan ini. Karena sekali lagi kami merasa kasihan kalau seandainya memang teman-teman kepala OPD, misalnya kepala dinas pendidikan yang berasal dari Kota Bontang, kepala dinas pariwisata yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kepala biro hukum Humas yang berasal dari Kutai Timur. Kasihan mereka kalau seandainya nanti dianulir oleh Komisi ASN. Mereka harus kembali ke kabupaten kota dan mereka tidak memiliki jabatan nantinya di sana. Dan juga begitu, mereka harus kembalikan tunjangan yang mereka terima. Meskipun ini menjadi kewenangan saudara gubernur, tapi saya selaku wakil rakyat sesungguhnya agak kurang terima gitu. Kenapa harus diambil dari kabupaten kota? Kasihan kawan-kawan kita yang hari ini yang berkarir di Provinsi Kalimantan Timur, yang berproses dari nol, dari eselon 4 dan seterusnya, tapi mereka juga tidak dikasih ruang untuk mengisi jabatan yang mereka lama nantikan. Jawaban Pemprov Kaltim ditunggu DPRD Kaltim pada sidang paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada hari Jumat 3 Juli. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berharap gubernur sendiri yang datang agar beberapa persoalan bisa menjadi jelas. Ini yang banyak disoroti oleh fraksi-fraksi di DPR Provinsi. Nah, ini yang nanti harus diberikan jawaban oleh gubernur yang kita agendakan nanti hari Jumat untuk menerima jabatan. Menerima penjelasan atau jawaban dari gubernur, gitu ya. Ya, gubernur hadir. Mudah-mudahan hadir. Karena sudah kita agendakan hari Jumat besok. Temuan fraksi PKB diantaranya adalah kesalahan prosedur, ada yang tidak lolos kejiwaan tapi diloloskan, dan ada yang umurnya sudah lebih tapi tetap dipasang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Lintas fraksi di DPRD Kaltim hampir satu pendapat, Perusda yang sakit harus dibenahi. Bahkan yang tergolong penyakitnya parah tidak memberikan kontribusi dan menjadi beban terhadap kas daerah ditutup saja. Opsi-opsi tentang pembenahan Perusda yang dimodali Pemprov Kaltim disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim pada rapat paripurna pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019. Ada fraksi mengusulkan dibentuk pansus atau panitia khusus agar bisa masuk membedah Perusda dan anak-anak perusahaannya, tapi ada juga fraksi P3 yang secara tegas meminta Perusda sakit ditutup saja. Wakil bagaimana soal persoalan Perusda? Tadi hampir semua fraksi menyampaikan hal itu terkait dengan kinerja Perusda. Satu, kalau kita ngelihat dari Perusda itu, satu adalah kinerjanya. Dari investasi yang pemerintah provinsi lakukan, dari modal yang sudah diberikan pemerintah provinsi, kemudian dengan hasil yang dihasilkan dari Perusda tersebut memang nggak sebanding. Banyak sekali Perusda yang dikatakan mandul ya, atau Perusda yang tidak memberikan hasil apapun. Ini patut untuk kita koreksi. Tadi bahkan ada yang lebih tegas lagi untuk dibubarkan. Ya fraksi P3. Untuk dibubarkan, ya tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah tidak menghasilkan apapun, ngapain lagi? Nggak ada kinerjanya juga. Masalah Perusda sudah ditangani oleh Komisi 2. Samsun percaya langkah-langkah strategis sudah disusun Komisi 2 untuk disampaikan ke pimpinan DPRD, bukan hanya soal kinerja, tapi juga mengenai aset-aset Pemprov Kaltim yang diserahkan pengelolaannya ke Perusda, tapi tidak jadi apa-apa. Dua juga lagi intens untuk menggodok itu. Beberapa Perusda sudah kita ajak bicara terkait dengan kinerjanya. Selain terkait dengan kinerja, Perusda ini ada hal lagi yang lebih urgent untuk kita bahas, yaitu terkait dengan aset. Karena kan banyak sekali aset-aset Pemprov yang dilimpahkan pengelolaannya ke Perusda. Sudah sejauh mana? Contoh yang paling konkret ini lahan eksklusif punya Pemprov kemudian dikelolakan kepada MBS. Jadi apa sekarang? Gitu kan? Nah, sementara ya jadi rumah hantu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sorotan tajam mengenai Perusda dalam kondisi sakit juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kaltim. Kondisi beberapa Perusda justru menjadi manja karena terus berharap disuntik dana pemerintah. Ketua Fraksi Demokrat Nasdem Puji Setiawati tidak keberatan Perusda atau BUMD Badan Usaha Milik Daerah dibenahi. Dia meminta segera saja dilakukan audit terhadap keuangan dan kinerja Perusda itu agar terdiagnosa secara persis apa penyakitnya. Ini memang salah satu yang kita sorotin adalah tentang BUMD. Saat ini Perusda ini kan banyak, tetapi Perusda saat ini sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah adalah mereka bisa memberikan dongkrakan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur, kan gitu ya. Karena pada awal-awal pembentukan BUMD itu kan mesti disuntik oleh pemerintah tuh. Maunya kita setelah kita harapkan bahwa BUMD itu BUMD yang sehat. Sehatnya dalam artian apa? Dia dalam perkembangan selanjutnya mampu memberikan kontribusi yang besar di dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Tetapi kenyataannya adalah seolah manja. Biasa disuntik, biasa diberikan subsidi, terus maunya tiap tahun terus. Nah, Ketua Fraksi Demokrat Nasdem mengatakan, jika Perusda dan BUMD memang sudah sakit parah,
Fraksinya menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim agar ditutup saja. Kita memang tekankan kalau tidak balancing dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, kita jangan tinggal diam gitu loh. Kita harus evaluasi kesalahannya di mana, apa yang harus diawalin lagi dan apa yang harus dimulai. Saya pikir kalau untuk memulai, saya pikir sudah tidak akan memulai lagi, tetapi bagaimana sistem manajemennya yang dengan baik, kemudian transparansi tentang pengkajian manfaat daripada BUMD itu sendiri. Contohnya misalnya perusahaan-perusahaan daerah ya saat ini ya, termasuk ya udah nggak usah dijelaskan satu-satu kali udah tahu deh nanti dah ini ya. Banyak Bu. Ya. Itu jadi perlu dikaji secara detail. Kemudian syukur nanti didatangkan lembaga independen yang keluar dari ranah birokrasi dan pemerintahan sehingga pada saat verifikasi data faktual di lapangan di BUMD itu betul-betul disepakati dan didapatkan data yang konkret. Kalau itu tidak menguntungkan tutup. Tidak menguntungkan tutup. Di DPRD Kaltim kini tengah bergulir dibentuknya Pansus Perusda, namun hampir semua fraksi meminta Perusda yang sakit disikapi pemerintah dengan menutupnya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.